Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kakak bisa berjumpa kembali kepada adik-adik sekalian, dimana kita membahas tentang mengenai pembelajaran akidah akhlak yang sebelumnya telah mempelajari tentang akhlak tercela yang mengenai ananiyah. Nah, pada saat kali ini kakak akan membahas tentang apa sih itu putus asa. Nah, jadi sebelum masuk daripada pembelajaran tentang putus asa, jadi putus asa itu bisa diartikan sebagai kehilangan harapan. Nah, kemudian putus asa itu secara istilahnya adalah sikap merasa bahwa dirinya itu telah gagal dalam melakukan hal yang meraih suatu harapan dan cita-cita yang tidak terkabulkan. Nah, jadi ia tidak mau berusaha melanjutkan apa yang ia cita-citakan. Nah, itu yang disebut dengan sebuah putus asa. Nah, jadi kita masuk kita sebagai seorang muslim yang baik itu harus bisa menghilangkan daripada sikap putus asa. Nah, wajib bagi kita itu untuk menghindari. Nah, karena sesulit apapun masalah yang kita miliki, itu bisa diselesaikan dengan jalan yang baik. Nah, dan segala yang telah ditentukan oleh Allah itu adalah hal kebaikan. Nah, jika manusia itu mau mengambil hikmah dan pembelajaran, nah maka tentu Allah itu tidak akan memberikan suatu keburukan kepada hambanya. Nah, sudah dijelaskan. Kemudian, di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah itu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, artinya katakanlah, hai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi kita seorang muslim tidaklah pantas untuk berputus asa, karena sebetulnya kita itu memiliki harapan yang tiada duanya. Nah, yakni Allah Maha Kuasa dalam memberikan suatu yang dapat mengubah sesuatu yang menjadi tidak mungkin, itu bisa menurut benak kita itu bisa kita wujudkan dengan cara kita berusaha. Nah, oleh sebab itu janganlah pernah berputus daripada rahmat Allah. Nah, kemudian contoh daripada sikap putus asa ini ada 5. Yang pertama, hilangnya rasa percaya diri dalam suatu berusaha. Nah, kemudian tidak mempunyai rasa semangat lagi untuk berusaha. Nah, kemudian bermalas-malasan setelah gagal dalam suatu usaha, kemudian mudah terpancing emosi dan bisa cepat marah, dan yang terakhir berburuk sangka kepada Allah. Nah, itu yang sikap contoh putus asa. Nah, makanya kita harus bisa menjauhi daripada sifat tersebut. Nah, kemudian nilai-nilai negatif daripada sikap putus asa yaitu bisa merugikan diri kita sendiri,
merugikan atau membuang waktu dan energi yang dimiliki. Nah, kemudian susah untuk mencapai kemajuan. Nah, kemudian selalu berpikir pesimis terhadap persoalan. Kemudian tidak mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, itu. Nah, cara kita itu untuk menghindari daripada sikap putus asa ini, yang pertama kita itu harus merenungi kegagalan yang dialami sehingga dapat dijadikan sebuah pelajaran atau hikmah. Nah, jadi yang kedua, menggali hal-hal positif dari pengalaman yang sudah lalu. Kemudian kita mengubah cara pandang terhadap kegagalan itu seperti apa. Nah, kita ubah yang awalnya kita sudah gagal, kita mencoba lagi dan terus berusaha. Kemudian menata ulang target yang ingin dicapai. Kemudian mencegah target besar menjadi target yang kecil dulu, mulai dari kecil untuk mendapat keberhasilan. Kemudian bertawakal kepada Allah. Ini yang penting bagi diri kita agar tidak merasa berputus asa dalam melakukan suatu pekerjaan. Misalnya kalian selalu sulit dalam belajar, maka kita harus berusaha. Nah, jangan berputus asa dalam hal belajar, karena sesuatu yang kita sebagai menuntut ilmu terus berusaha dan jangan sampai menyerah atau berputus asa, karena kita wajib untuk selalu belajar. Nah, untuk masa depan yang lebih baik, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Nah, mungkin ini yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diambil pembelajaran, dan kakak memohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.